Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Julienda Sari. Setelah beberapa bulan saya nggak aktif di YouTube, dan akhirnya hari ini saya akan coba untuk membuat video tutorial mengenai uji alternatif One Way ANOVA, itu menggunakan uji Kruskal-Wallis, dan nanti kita akan coba juga untuk uji lanjut dari Kruskal-Wallis sendiri. Kita gunakan dengan menggunakan program SPSS. Oke, langsung saja ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video uji statistik untuk uji One Way ANOVA dan uji lanjutnya 2K dengan menggunakan SPSS, silakan tonton terlebih dahulu. Saya sarankan nanti untuk linknya ada di link deskripsi ya. Nah, jadi apa sih uji Kruskal-Wallis itu? Jadi ada yang nanya nih, jadi permisi kak, mau tanya, kalau hasil datanya homogen tapi tidak berdistribusi normal, pakai uji lanjutnya uji Kruskal-Wallis bukan ya? Pada komentar di One Way ANOVA. Nah, jadi sebenarnya untuk uji Kruskal-Wallis sendiri itu bukan uji lanjut, melainkan uji alternatif. Jadi ketika suatu data yang kita gunakan dari misalkan yang kita peroleh dari penelitian itu ternyata datanya tidak homogen dan tidak berdistribusi normal, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, terus bagaimana kak kalau mau tahu apakah data yang kita pakai itu berdistribusi normal atau homogen? Itu bisa kita cek menggunakan SPSS. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya untuk permasalahan yang ada di soal di video tutorial kali ini sama seperti uji One Way ANOVA, hanya saja data yang kita miliki ini tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Oke. Nah, jadi untuk contoh soal pada uji Kruskal-Wallis di sini kita gunakan misalkan ada kelompok kolom. Jadi kita namakan kelompok kolom. Kalau kemarin kita gunakan kelompok baris pada uji One Way ANOVA, nah sekarang kita gunakan kelompok kolom. Nah, di kelompok kolom ini terdiri dari kita gunakan saja 6 kolom begitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing satu grup ini memiliki anggota 12 sampel. Jadi 12, semuanya 12. Jadi 12 sampel dikalikan 6, maka jumlah data total itu 72 data. Nah, kemudian data ini akan kita input ke dalam SPSS, namun sebelumnya akan kita lakukan dulu uji homogenitas dan uji normalitas data. Oke, langsung saja kita buka SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS statistik itu versi 22. Kalau di uji One Way ANOVA kemarin saya gunakan itu versi 16. Nah, karena untuk kelebihan dari versi 22 sendiri itu bisa kita gunakan untuk menguji uji lanjut pada statistik non parametrik. Misalkan kita gunakan uji Kruskal-Wallis, nah kita bisa gunakan uji lanjut Kruskal-Wallis itu langsung dari SPSS. Sedangkan untuk versi sebelumnya itu hanya bisa kita gunakan menggunakan satu-satu. Jadi kita bisa gunakan main Whitney juga untuk menguji lanjut uji Kruskal-Wallis. Tapi uji main Whitney ini satu-satu. Jadi dia hanya 2 variabel saja begitu. Kalau yang uji Dunn-Boveri ini bisa langsung untuk semua kelompok data. Misalkan kita mau bandingkan antara 1 dengan 5 data lainnya, itu bagaimana, apakah ada perbedaan atau tidak. Sedangkan untuk main Whitney sendiri itu hanya 2 kelompok saja yang kita bandingkan. Misalkan kelompok 1 sama kelompok 2 itu ada beda nggak? Jadi kalau mau ada 6 kelompok, berarti kalau diuji main Whitney itu antara kelompok 1 dibandingkan kelompok 2, kemudian kelompok 1 dibandingkan kelompok 3, kelompok 1 dibandingkan kelompok 4, 1, 5, 1, 6 begitu. Jadi kan satu-satu agak lebih susah. Jadi maka dari itu teman-teman disarankan untuk mendownload SPSS statistik itu minimal versi 19. Oke. Itu sekedar info ya. Oke, di sini kita tekan cancel saja, begitu. Nah, di sini ada 2, jadi data view sama data variable view. Nah, kita klik di variable view. Jadi variabel apa saja yang kita akan inputkan ke dalam SPSS.
Nah, kalau soal ini kan ada dua variabel yang kita gunakan, variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu sebagai letak kolomnya. Jadi ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 sampai kolom 6 ya. Sedangkan untuk Y itu sebagai volume tampungannya. Jadi besaran masing-masing kolom, masing-masing sampel itu punya nilai volume. Nah, maka kita akan input di sini di SPSS. Jadi di sini ada name, dan name-nya kita tulis saja X. Kemudian di sini ada type-nya. Nah, ini kita biarkan saja secara default. Kemudian ini sama. Kemudian di sini ada label ya. Jadi label di sini kita ganti sebagai di sini. Kalau X itu sebagai kelompok kolom, kita tulis saja kelompok kolom atau letak aja ya. Letak kolom. Jadi ada kolom 1 sampai kolom 6. Nah, kemudian di sini ada value. Value-nya kan ada nilai ya. Jadi di sini ada value. Kita tulis aja value 1 berarti kolom 1. Ini kita tekan add 2 kolom 2 sampai kolom 6 ya. Oke, jadi sudah selesai. Ada kolom 6 berarti kan ada 6 kelompok dengan masing-masing untuk kolom 1 itu punya 12 sampel ya tadi. Sampai kolom 6 itu sama-sama punya 12 sampel. Selanjutnya oke. Gitu. Selanjutnya di sini ada name. Nah, di sini name kita tulis Y tadi. Ini kita biarkan saja secara default. Kemudian di sini ada kita tulis sebagai volume tampungan. Kita tulis volume aja ya biar singkat. Jadi volume besarnya jumlah tampungannya berapa. Nah, karena pada X itu adalah penomoran ya. Jadi di sini untuk desimalnya kita tulis saja 0. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi nominal. Ini biarkan sebagai skala. Jadi kalau kita lihat di data view ya. Nah, jadi X itu sebagai letak kolom, sedangkan di Y kita lihat ya di sini. Ini letak kolom X, kemudian Y itu sebagai volume tampungan tadi. Nah, sekarang kita akan pindahkan data penelitian yang kita peroleh ke dalam SPSS. Jadi tinggal kita ini data penelitian kita dari Excel, kita blok semuanya, kemudian kita copy paste. Bisa di sini klik kanan bisa ya. Kemudian kita copy di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi penomorannya itu 12 baris. Maksudnya 12 sampel dengan total data itu 72 data dengan masing-masing volume sebagai berikut ya di sumbu Y. Nah, sekarang setelah data kita input, pertama kali kita harus menguji kenormalan data, normalitas data, dan homogenitas data. Apakah akan kita gunakan uji Kruskal-Wallis ataukah kita gunakan uji one way ANOVA begitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk uji normalitas data dan uji homogenitas data. Oke, selanjutnya kita akan melihat apakah data yang kita pakai ini berdistribusi normal atau tidak, apakah homogen atau tidak. Dengan cara kita klik saja di sini ada analyze. Kita cek dulu normalitas datanya dengan cara analyze. Kemudian di sini ada descriptive statistic, kemudian di sini ada explore. Nah, di sini letak kolom dan volume. Letak kolom kita jadikan sebagai faktor list karena yang mempengaruhi itu adalah faktor yang mempengaruhinya adalah letak kolom, sedangkan volume atau yang dipengaruhi oleh letak kolom itu sebagai variable dependent.
Nah, jadi volume, kemudian di sini di plots kita klik plots. Di sini ada normality plot with test. Nah, di sini kita klik, kemudian continue. Oke. Nah, kita scroll ke bawah. Jadi ini deskriptif dari statistik yang kita peroleh, kayak misalkan nilai standar errornya, mean, kemudian ini kayak minimum, maksimum, range, variance, standar deviasi, dan lain sebagainya. Data-data deskriptif pokoknya. Nah, kemudian yang di bawah di sini ada test of normality. Nah, di sini kita lihat di sini dia menggunakan ada uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Nah, kita pilih karena sampel yang kita gunakan itu kurang dari 50 sampel, karena kan masing-masing kelompok itu terdiri dari 12 sampel yang paling banyak. Maka karena dia kurang dari 50, maka kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi itu kurang dari 5%, ya, kurang dari 5% artinya 0,05, maka itu datanya tidak berdistribusi normal. Maka yang tidak berdistribusi normal itu kita lihat di kolom 3, itu sebesar 0,012. Jadi ini 1,2%. Nah, maka artinya data yang kita peroleh ini adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, maka perlu dilakukan uji Kurzweil-Wallis. Oh ya, sebelumnya kita juga harus cek di sini untuk homogenitas. Jadi kita lakukan dengan cara klik di Analyze. Kemudian di sini ada Compare Mean di One Way ANOVA. Ini sama seperti sebelumnya, jadi letak kolom itu sebagai faktor yang mempengaruhi, kemudian volume itu yang dipengaruhi oleh faktor sebagai dependent list. Kemudian di sini ada kita klik option di sini ada homogeneity of variant test. Nah, di sini kita klik, kemudian continue. Oke. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansi yang kita peroleh itu adalah 26% ya, atau 0,263. Nah, artinya ini data yang kita pakai itu homogen. Namun karena sebelumnya untuk uji one way ANOVA itu syaratnya harus homogen dan berdistribusi normal. Karena tadi ada data yang tidak berdistribusi normal, maka akan kita lakukan dengan uji Kurzweil-Wallis. Nah, namun sebelumnya ini bisa kita gunakan menggunakan uji one way ANOVA tetap. Namun untuk data ini bisa kita transformasi data dulu sebelum melakukan uji Kurzweil-Wallis. Jadi kita transformasi data dulu. Misalkan di sini semuanya kita kuadratkan. Misalkan data ini semuanya kita akarkan. Atau juga kita kasih log semuanya. Namun setelah kita transformasi data ternyata datanya masih tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka jalan terakhir baru kita gunakan uji Kurzweil-Wallis. Nah, kita anggap saja untuk transformasi data itu tidak dan datanya masih tetap tidak berdistribusi normal, maka jalan terakhir tadi kita gunakan Kurzweil-Wallis. Jadi kita langsung saja. Nah, sekarang kita akan coba untuk uji Kurzweil-Wallis dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi kita klik di sini Analyze, kemudian di sini ada non-parametric test ya. Nah, di sini ada legacy dialog. Nah, di sini ada K independent sample ya. Kita klik. Nah, di sini kita kembalikan lagi. Ini sudah saya coba sebelumnya. Jadi nah, begini. Ini tampilan awal. Jadi letak kolom itu sebagai grouping variable. Kita pindahkan ke sini. Kemudian volume itu sebagai test variable list. Begitu. Nah, kemudian di sini kita klik untuk grouping variable. Untuk define range, karena kita punya 6 kelompok ya tadi. Maka di sini minimumnya 1, kemudian di sini maksimumnya 6. Continue. Coba kita klik di sini option, tidak. Nah, ternyata
langsung saja kita klik OK. Jangan lupa untuk test type-nya itu Kruskal-Wallis ya. Oke. Nah, di sini maka kita peroleh Kruskal-Wallis test, diperoleh tabel seperti ini dari masing-masing ranking. Jadi sebenarnya uji dari Kruskal-Wallis ini berprinsip pada rankingan, peringkat begitu. Nah, kemudian di sini ada tes statistik. Kita baca di sini ada nilai signifikansi diperoleh 0,95, artinya 90%. Ini jauh melebihi dari 5%. Maka dapat kita simpulkan dari pengujian uji Kruskal-Wallis test ini tidak terdapat perbedaan rata-rata antar masing-masing kelompok begitu. Jadi kalau nilai ini signifikansinya kurang dari 5%, artinya itu ada perbedaan. Nah, karena di sini tidak ada perbedaan, maka untuk uji lanjut bisa kita tidak kerjakan. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini nilainya kurang dari 5%, berarti kita perlu uji lanjut karena ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Nah, jadi cukup sekian sampai di sini. Nanti setelah ini juga saya akan coba bagaimana kalau misalkan dengan soal yang berbeda, bagaimana jika nilai signifikansinya kurang dari 5%, artinya kita perlu mencari lagi uji lanjut. Oke. Nah, berikut saya contohkan untuk contoh bagaimana jika terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan, artinya kan nilai signifikansinya kurang dari 5%. Nah, ini untuk contoh yang lain, jadi tidak ada keterkaitan sama sekali antara soal yang sebelumnya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara melakukan ujinya di SPSS. Jadi di sini kita klik analyze ya. Kemudian di sini ada kita cek dulu terlebih dahulu non-parametric testnya. Seperti tadi legacy dialog, kemudian di sini ada K independent sample. Nah, di sini saya letak berbaris ini sebagai di sini. Kemudian ini volume kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini ini berbeda ya, jangan samakan seperti soal sebelumnya. Nah, kemudian ini sama caranya seperti yang sebelumnya. Namun ini saya ingatkan lagi, ini soal yang berbeda. Oke. Nah, jadi di sini diperoleh signifikansi 0, 0, 0 tak hingga. Jadi kalau kita klik di sini, ini ya. Nah, ini nilainya 1,949 kali 10 pangkat minus 9. Berarti kan di bawah, jauh di bawah 5%. Nah, maka bisa kita lakukan uji lanjut untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda dan kelompok mana saja yang sama. Karena tadi kan nilai kurang dari 5% itu menandakan adanya perbedaan, tapi kita nggak tahu kan perbedaannya di kelompok yang bagian mana. Nah, dengan cara kita lakukan di analyze ya. Kemudian di sini ada non-parametric test. Kemudian di sini ada independent sample. Nah, di sini fill kita pindahkan letak per baris ini di kolom group. Karena sebagai faktor yang mempengaruhi ya, jadi di grupnya. Kemudian untuk volume itu kita pindahkan di test fill. Nah, kemudian di sini ada setting ya. Kita klik setting. Kita customize saja tesnya. Karena tadi kita gunakan Kruskal-Wallis, kita centang di sini Kruskal-Wallis all fair ways. Kemudian kita run. Nah, maka diperoleh tabel seperti ini. Ini menandakan bahwa nilai signifikansinya itu 0,000 dan reject the null hypothesis. Jadi dia menolak hipotesis awal, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kalau kita klik di sini
klik double klik ya. Nah, maka akan muncul model viewers seperti ini. Nah, di sini kita lihat di ini ya, di view kita lihat dari sisi pairwise comparison. Jadi dia membandingkan antara kelompok satu sama kelompok yang lainnya. Nah, bagaimana apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi kita lihat saja di sini nilai signifikansinya. Berarti kalau misalkan dia kurang dari 5% ya, berarti terdapat perbedaan. Kalau dia lebih besar dari 5%, maka tidak berbeda, artinya sama. Nah, maka di sini yang berbeda itu yang diberi warna orange. Ini warna apa ya? Coklat ya. Nah, di sini maka baris 1 terhadap baris 9 itu berbeda. Baris 1 terhadap baris 10 itu berbeda. Kemudian 1 terhadap baris 11, 1 terhadap baris 12 itu berbeda. Jadi kita lihat nilai signifikansinya untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda atau kelompok mana saja yang memiliki kesamaan, begitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.